Halo, salam jumpa sahabat hidup. Berjumpa lagi dengan saya Justinus Hendro dalam Pesan Paskah 2020. Sahabat hidup, pada episode sebelumnya kita telah menyaksikan Pesan Paskah dari Provinsi Gerejani Keuskupan Agung Makassar. Kali ini kita akan mendengarkan profil dan pesan Paskah dari para uskup di Provinsi Gerejani Kalimantan. Di Kalimantan sendiri ada dua keuskupan agung, yaitu Keuskupan Agung Pontianak dan Keuskupan Agung Samarinda. Nah, untuk video pertama, kita akan mendengarkan ucapan Paskah dari Uskup Agung Pontianak, Monsinyur Agustinus Agus. Berikut tayangannya. Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih, saya pribadi melihat bahwa keadaan yang tidak biasa ini seakan-akan memberi pelajaran kepada saya untuk beriman kepada Tuhan, untuk menyapa Tuhan melalui doa-doa kita. Dengan kejadian ini saya yakin tidak selalu harus di tempat-tempat yang indah, di tempat-tempat yang megah, di gereja-gereja yang kornya aduhai, dengan pakaian yang luar biasa dan sebagainya. Kejadian ini menyadarkan saya bahwa Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kesaran saya yang kedua adalah seakan-akan Tuhan mengajak saya, sapalah saya secara pribadi. Saya teringat akan peristiwa yang dialami Yesus ketika mengunjungi rumah Marta dan Maria. Marta sibuk mempersiapkan makanan dan minuman. Maria duduk penuh perhatian, berbicara dengan Yesus, mendengar Yesus, menerima Yesus dengan hatinya. Bagi saya peristiwa yang luar biasa ini menyadarkan saya bahwa Tuhan seakan-akan membutuhkan disapa secara pribadi, dari hati ke hati, tidak lagi dibatasi oleh ruang waktu, oleh banyaknya orang dan sebagainya. Dan justru dari segi ini iman saya diuji. Saya tidak harus menyembah Tuhan kalau ada teman, kalau ada kawan, kalau ada saudara. Sekarang Tuhan seakan-akan menegur saya, "Hei Monsinyur Agus, tolong dong sapa saya dari hati ke hati." Dalam konteks ini saya merasa bahwa peristiwa COVID-19 ini menyadarkan saya bahwa Tuhan butuh sapaan secara pribadi seperti kita manusia membutuhkan perhatian, sapaan secara pribadi dari hati ke hati. Seorang suami merasa sangat dihormati kalau istrinya menyapa secara pribadi, "Terima kasih Bapak, tidak cukup hanya memberi uang dan sebagainya." Ini yang pertama. Yang kedua, peristiwa Paskah. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus memperoleh kemuliaannya, memperoleh hidup kekal bersama Bapa di surga melalui sengsara dan wafat. Tadi saya mengatakan bahwa rumus iman kita yang pertama adalah aku percaya akan Allah pencipta langit dan bumi. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk manusia, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, di Taman Firdaus dengan kehidupan yang sangat bahagia, serba sempurna. Tetapi dasar manusia tidak pernah puas, dan ini digunakan oleh kekuasaan kegelapan untuk memujuk Adam dan Hawa supaya berbuat dosa, dan caranya adalah membujuk Adam dan Hawa agar lebih berkuasa dari Tuhan. Dosa Adam dan Hawa adalah ingin lebih dari Tuhan Sang Penciptanya. Akibatnya adalah mereka diusir dari Taman Firdaus, artinya kebahagiaan yang sudah mereka
peroleh dirampas oleh Tuhan. Tuhan Maha Baik. Dia tidak mau bahwa kita manusia ciptaannya tetap hidup dalam keadaan dosa, tetap hidup dikuasai oleh maut, dan tidak ada kemungkinan untuk selamat lagi. Dan untuk itulah dia mengutus putranya Tuhan Yesus ke dunia ini agar manusia akhirnya bisa diselamatkan dengan catatan percaya kepada Yesus yang bangkit. Dan Yesus dibangkitkan oleh Allah melalui cara hidup manusia yang normal. Sejak Adam dan Hawa berdosa, di dunia ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang sempurna. Orang mencoba untuk memperoleh kebahagiaan yang sempurna melalui pangkat, jabatan, kekayaan, bahkan terakhir dengan hisap narkoba dan sebagainya. Itu gagal semua karena memang di dunia ini tidak ada yang sempurna. Dan Yesus juga menunjukkan bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Bahkan sengsara dan kematian harus dilalui oleh umat manusia. Dan Yesus sudah melalui semuanya itu. Bahkan apa yang diambil Yesus sangat besar. Apa yang kita alami sekarang begitu kecil dibanding dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya sengsara, penderitaan lahir batin, dihina, dihukum mati tanpa salah dan sebagainya. Tetapi itu harus Yesus alami untuk memberi pelajaran kepada umat manusia. Hei manusia, karena kalian sudah berdosa, maka kebahagiaan yang sesungguhnya harus kalian perjuangkan melalui sengsara dan kebangkitan. Dan betul akhirnya pada hari Paskah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dan tadi saya mengatakan ini sebetulnya inti iman kita. Nah, sahabat hidup, bagaimana pesan Paskah dari Uskup Agung Pontianak Monsinyur Agustinus Agus? Menarik bukan? Untuk video berikutnya, kita akan mendengarkan pesan Paskah dari Keuskupan Ketapang Monsinyur Pius Riana Prabdi. Selamat menyaksikan. Saudari dan saudaraku yang terkasih, dalam masa pandemi ini kita juga melihat begitu banyak orang yang memperlihatkan keberanian untuk menolong sesamanya, untuk menolong yang terkena virus COVID-19. Keberanian para dokter, perawat, dan tenaga medis mendorong kita juga untuk berani, bukan mengharapkan bantuan, tetapi berani juga untuk menawarkan bantuan. Beberapa waktu yang lalu juga ada anak muda yang mengumpulkan seruan di rumah saja dalam berbagai macam bahasa daerah. Ini mendorong kita juga untuk dengan cara-cara yang sederhana untuk mendisiplinkan kita, untuk terus mengingatkan kita bahwa kita harus saling menolong. Maka semakin nyatalah bagi kita semua bahwa iman menuntun orang beriman untuk melihat orang lain sebagai saudari dan saudara yang harus didukung dan dicintai. Maka semua orang di muka bumi ini, siapapun dia, apapun warna kulitnya, apapun agamanya dan sukunya, apapun status sosialnya, adalah saudara. Dan tidak ada alasan apapun untuk memandang bahwa orang lain adalah saingan atau bahkan musuh. Tidak ada. Bahkan juga dalam dokumen Abu Dhabi yang ditandatangani oleh Paus Fransiskus dan juga Imam Besar Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib, dikatakan, Allah memanggil semua orang untuk hidup bersama sebagai saudara dan untuk memenuhi bumi ini dengan menebarkan nilai-nilai keadilan, cinta, dan kedamaian. Mari, dalam masa Paskah ini, kita
menggunakan kacamata kebangkitan Kristus, memandang orang lain sebagai saudara, sebagai saudari. Dan bersama mereka lah kita hidup menebarkan cinta, keadilan, dan damai. Kita pasti bisa karena Tuhan sudah memperlihatkan kasih-Nya. Terpujilah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Bagaimana pesan Paskah yang disampaikan oleh Monsinyur Pius Riana Prabdi? Luar biasa kan? Berikut kita akan menyaksikan pesan Paskah dari Uskup Sanggau Monsinyur Julius Julini Mensusini, CP. Seperti apa ucapannya? Selamat menyaksikan. Video selanjutnya kita akan mendengarkan pesan Paskah dari Keuskupan Sintang Monsinyur Samuel Oton Sidin OFM. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan ini kita diajak untuk merenung secara lebih serius. Kebangkitan Tuhan punya makna hidup dalam alam baru sesuai dengan semangat Kristus yang bangkit. Kita tahu bahwa Kristus sudah menjalani masa hidup yang berat sebelum kebangkitannya. Dan Dia mengajarkan sesuatu yang sungguh sangat baru. Dan itu Ia pertahankan, Ia hidupi, Ia pertahankan sampai akhir. Dan Dia berharap dan minta kepada para murid agar menghidupi apa yang Ia ajarkan, apa yang Ia hidupi. Paulus, salah seorang muridnya, mengajarkan itu kepada para muridnya. Ajakannya ialah agar kita hidup dalam suasana baru, alam baru. Dan alam baru itu adalah alam kebangkitan dalam Yesus Kristus. Kalau dulu orang tidak mengenal hukum kasih, sekarang diajak untuk mengasihi. Kalau dulu orang cenderung balas dendam, sekarang diajak untuk mampu mengampuni, bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Kalau dulu orang cenderung untuk ambil keuntungan sebesar-besarnya dari orang lain, sekarang dalam alam kehidupan Kristiani baru, orang harus berpikir mendapat untung tetapi tidak sampai membuat orang jatuh terpuruk. Begitu ada perubahan
dalam alam kekristenan yang baru ini. Dan ini tentu saja bisa dihidupi kalau kita sungguh-sungguh mendalami makna kebangkitan Kristus. Ia telah mengalahkan segala yang jahat, dosa dengan segala keburukan akibatnya. Kematian telah Ia kalahkan, dan Ia membawa kita kepada suasana hidup baru dalam kebangkitannya. Harta, kekayaan, pangkat, gaya hidup manusiawi, semuanya belum tentu bisa membuat kita bahagia, membuat kita mengalami sukacita sejati. Karena harta bisa habis, kemasyhuran bisa berhenti, tepuk tangan orang mengelu-elu kita, memuji-muji kita juga bisa selesai. Tetapi kalau orang memiliki di dalam dirinya sukacita sejati, kegembiraan, semangat hidup yang benar, kematian pun tidak bisa menghentikannya. Derita seberat apapun tidak bisa menghentikannya. Seperti yang kita lihat, kita saksikan dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Ya, setia sampai akhir, setia kepada kebenaran, pada kasih, sehingga dari atas salib pun Ia masih mampu mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Dan setelah itu semua berlalu, Tuhan dibangkitkan. Demikian kita saudara-saudari, kalau kita setia pada ajaran iman, ajaran yang disampaikan oleh Tuhan, setia menghidupi kekristenan ini dari waktu ke waktu, kita akan mengalami perubahan hidup. Seperti adonan yang diragi, kita mengalami perubahan. Raginya adalah kehidupan Kristus dalam kebangkitannya, semangat hidup Kristus yang bangkit. Itulah yang diharapkan meragikan kehidupan kita, sehingga kita boleh melangkah dari waktu ke waktu, mengarahkan diri kepada kehidupan paripurna di akhirat. Untuk video selanjutnya, kita akan mendengarkan pesan Paskah dari Provinsi Gerejani di Kalimantan, yaitu Keuskupan Agung Samarinda. Berikut profil dan pesan Paskah dari Uskup Agung Samarinda, Monsinyur Justinus Harjo Susanto, MSF. Selamat menyaksikan. Paskah kali ini memberi pesan yang jelas bahwa kita mesti bangkit untuk memandang masa depan dengan jiwa optimis, dengan semangat optimis. Artinya memandang ke depan yang lebih baik. Saat ini memang kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi yang memberi nuansa atmosfer pesimis. Bahkan nuansanya ada yang nuansa kematian. Padahal kita percaya akan Yesus yang hidup. Kita percaya akan Yesus yang menjanjikan kehidupan kekal. Dan kita sebagai pengikutnya mesti memandang ke depan, bahwa ke depan itu akan menjadi lebih baik. Juga kehidupan kita sungguh-sungguh menjadi lebih baik. Lingkungan kita menjadi lebih baik. Masyarakat kita menjadi lebih baik. Dunia ini juga menjadi lebih baik. Memang dengan situasi sekarang seakan-akan kita dimasukkan dalam jurang yang dalam, yang gelap.
Tapi kita mempunyai terang, mempunyai cahaya yang menerangi, sehingga kita tahu bagaimana harus bangkit, harus naik dari jurang itu, menuju kepada kehidupan baru yang lebih baik. Kita percaya bahwa memang hidup kita terus berkembang. Dunia ini juga berkembang. Maka kita melihatnya mungkin dengan situasi yang sulit ini, dunia juga akan sungguh berkembang dengan perkembangan yang baru. Memang kalau kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan sebagaimana dalam bacaan yang pertama tadi, Tuhan membebaskan dari bacaan yang kedua, Tuhan menyediakan segala sesuatu, dan kita hendaknya berseru kepadanya ketika Dia berkenan, sungguh menjadi yang baik. Tapi memang kalau kita melihat kenyataan, akhir-akhir ini justru menjadi tidak baik karena ulah manusia. Manusia menjadi sombong, seakan-akan semua bisa dikuasai dengan pikirannya, bisa dikuasai dengan kreativitasnya, sehingga mengalihkan dirinya sebagai Tuhan atas dunia ini. Bahkan manusia ingin menguasai, kalau bisa menguasai dunia ini, dan Tuhan disingkirkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita juga sekarang ini dalam situasi yang sulit ini sepertinya disiapkan untuk betul-betul bisa berubah. Dari situasi yang lama seperti beberapa hal tadi saya sebut dan saya gambarkan, untuk mensyukuri hidup ini, memeliharanya dengan baik, sehingga kita betul-betul bisa hidup dengan sebaik-baiknya, baik terhadap Tuhan maupun juga di hadapan sesama kita. Kita diharapkan agar supaya mempunyai pola hidup yang sehat. Kita diharapkan agar supaya solider kepada orang lain, saling membantu bahwa kita itu satu keluarga di bumi ini. Tidak ada orang yang hidup sendiri. Kita juga diharapkan agar supaya rendah hati, merasa kecil di hadapan Allah, bahwa yang menentukan semuanya adalah Tuhan sendiri. Tentu bagi kita menentukan agar supaya kita bahagia di dunia ini dan bahagia nanti di surga. Oleh karena itu kita sungguh-sungguh diharapkan agar menata kembali kehidupan kita bersama dengan siapa saja yang ada di dunia ini, agar supaya kehidupan menjadi lebih baik, diri lebih baik, lingkungan lebih baik, masyarakat lebih baik, dunia ini juga menjadi lebih baik. Nah, sahabat hidup, di Keuskupan Agung Samarinda ada 3 keuskupan sufragan. Yang pertama, Keuskupan Tanjung Selor. Dan pada video selanjutnya, kita akan mendengarkan pesan Paskah dan menyaksikan profil dari Monsinyur Paulisian Ola MSF, Uskup Tanjung Selor. Selamat menyaksikan. Paskah menimbulkan sukacita yang mendalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkurung di rumah masing-masing karena virus corona dapat merayakan malam Paskah ini dengan membarui iman kepercayaan sebagai ciptaan baru. Kita akan membarui janji-janji baptis kita untuk memperteguh iman kita bahwa Tuhan ternyata telah menebus kita, memberikan kepada kita kegembiraan. Pengalaman Paskah memperlihatkan bahwa di tengah situasi gelap, kecemasan dan ketidakpastian maupun kesedihan dan ketakutan,
ternyata Tuhan bangkit. Orang-orang terdekat seperti tadi kita dengar, Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain, begitu juga murid-murid Yesus, tidak siap untuk menerima kejutan kebangkitan Tuhan. Pada perayaan kebangkitan Tuhan ini kita diajak untuk melihat kehadiran Tuhan yang bangkit dengan mendengar ajakan yang disampaikan oleh malaikat maupun oleh Yesus sendiri. Janganlah kamu takut. Tadi dihibur oleh malaikat, aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan. Dan Yesus sendiri kemudian menampakkan diri dan mengatakan, salam bagimu, janganlah takut. Peristiwa kebangkitan yang dimaklumkan dengan seruan jangan takut, Tuhan sudah bangkit, memberikan kepada kita kegembiraan yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita dihibur oleh kebangkitan ini. Di dalam seluruh kitab suci, para ahli kitab suci memberikan kepada kita informasi yang cukup mengejutkan, bahwa ternyata kata-kata jangan takut ditemukan sebanyak 365 kali di dalam kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sesuatu yang menggembirakan karena 365 menunjukkan bahwa setiap hari sebetulnya Tuhan menyerukan kepada kita, jangan takut. Oleh karena itu kita dihibur, dan dalam perayaan Paskah pada malam ini, kendati kita dihantui oleh virus corona, kita tetap mendengar ajakan Tuhan, janganlah kamu takut. Kita percaya bahwa Allah tetap menyertai kita, seperti telah dibuktikan dengan kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan hidup di tengah situasi kita apapun keadaannya. Janganlah takut, Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai Anda masing-masing dimanapun Anda berada. Kita melanjutkan perayaan kita dengan tetap yakin bahwa ternyata Tuhan sangat mengasihi kita dan tidak meninggalkan kita. Tuhan yang bangkit memberkati Anda semua. Untuk video selanjutnya, kita akan menyaksikan pesan Paskah dari Keuskupan Banjarmasin. Saat ini, Keuskupan Banjarmasin digembalakan oleh Monsinyur Petrus Bodeng Timang. Berikut pesan Paskah dan profil Monsinyur Bodeng Timang. Lilin Paskah adalah lambang Kristus yang bangkit. Lambang Kristus yang memberikan cahaya kepada manusia, kepada dunia yang hidup dalam kegelapan. Dan dalam pujian Paskah, pujian terhadap Kristus yang dilambangkan oleh lilin yang bernyala ini tadi disampaikan secara indah. Seluruh isi dari rangkaian acara liturgi kita pada malam hari ini dikatakan berkali-kali pada malam ini, bukan dulu, melainkan pada malam ini Allah hadir sebagai pembebas. Namun demikian, pesan dari peristiwa Paskah di mana Kristus yang bangkit, yang mengalahkan kematian, itu menjumpai murid-muridnya yang dalam ketakutan, yang dalam kecemasan, dan mengatakan, salam damai bagimu, jangan takut. Di tengah-tengah upaya pemerintah di hampir semua negara di dunia ini, di tengah-tengah usaha pemerintah kita dengan sekeras-kerasnya, bersama dengan tenaga para medis, dokter, perawat, dan tenaga-tenaga penunjang lainnya, berusaha untuk memerangi wabah COVID-19, kita diajak untuk tinggal di rumah juga malam ini. Tidak bersatu dengan saudara-saudara kita di gereja atau di tempat ibadat kita,
untuk merenungkan betapa Allah itu selalu, dulu dan hari ini, malam ini menjadi pencipta, menjadi pembebas dan pemulih ciptaan, pencipta kembali, kreator, liberator, dan rekreator. Dan Dia juga akan menciptakan kembali keluarga-keluarga kita secara baru. Dengan pengorbanan kita tidak meninggalkan rumah kita selama waktu yang ditetapkan oleh pemerintah, supaya bersama-sama dengan semua orang yang berkemauan baik, kita secepatnya dapat mengakhiri wabah COVID-19 ini. Semoga pesan Paskah yang kita dengarkan malam hari ini, jangan takut, damai bagimu sungguh bergema dalam hati kita, dalam keluarga kita, dan boleh kita bawa keluar rumah kita sesudah kita diperkenankan untuk kembali dalam kehidupan masyarakat secara normal kembali, dengan semangat yang baru, dengan cara hidup yang baru, yakni hidup bersaudara dan bersama dengan siapapun, juga dengan makhluk-makhluk ciptaan lainnya yang sayang sekali di berbagai muka bumi, di tanah air kita, juga di Kalimantan Selatan ini seringkali sudah dirusakkan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, dari tempat ini, atas nama saya pribadi, atas nama seluruh umat, atas nama para pastor, para frater, para bruder, para suster, dan semua tenaga yang membantu perkembangan iman umat di keuskupan ini dan dimanapun juga mereka berada, saya mengucapkan selamat mempersiapkan Hari Raya Paskah besok. Tuhan memberkati. Untuk video terakhir dari Provinsi Gerejani Keuskupan Agung Samarinda adalah Keuskupan Palangkaraya. Dan saat ini Keuskupan Palangkaraya sedang digembalakan oleh Monsinyor Aloysius Marjadi Sustrina Atmaka. Bagaimana pesan Paskahnya? Selamat menyaksikan. Para pastor, suster, bruder, bapak, ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Saya Monsignor Trisno, Uskup Palangkaraya, dengan ini mengucapkan selamat Paskah dalam keadaan yang tidak seperti biasanya. Namun dasar iman kita, kebangkitan Kristus, tetap menjadi dasar yang sama untuk kita berani menghadapi segala tantangan, segala kelemahan, kejahatan, dosa, dan bahkan kematian. Kebangkitan Kristus menjadi bagi kita semua kekuatan yang luar biasa, karena dengan kebangkitan itulah kita tidak takut lagi pada apapun. Berdasarkan dengan kebangkitan Kristus itulah kita merasakan betapa bermaknanya hidup ini. Karena meskipun orang sudah meninggal, beriman dan percaya kepada kebangkitan Kristus, maka hidupnya akan dibawa kepada kebangkitan yang mulia, kepada keabadian itu. Marilah dalam kesempatan yang memang diliputi dengan ada kecemasan, ketakutan virus corona ini, kita saling menguatkan, saling meneguhkan, khususnya dalam merayakan Paskah kebangkitan Kristus yang menjadi dasar iman kita. Semoga perayaan Paskah kali ini tetap menguatkan kita semua dalam menghadapi segala situasi. Tuhan memberkati kita semua. Nah, bagaimana? Menarik bukan sahabat hidup? Oleh karena itu, jangan lupa untuk saksikan terus channel Hidup TV. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Akhir kata, saya Justinus Hendro pamit undur diri. Sampai jumpa.